Dalilnya tentang maulid Nabi, qala Allah Ta'ala di kitab, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sebetulnya banyak ulama-ulama yang menulis tentang maulid Nabi. Di antaranya itulah Ibnu Dihya, Al-Hafiz Al-Iraqi, siapa lagi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, siapa lagi Al-Hafiz As-Suyuti, siapa lagi Al-Hafiz As-Sakhawi, siapa lagi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, siapa lagi Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i, Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Beliau adalah mufti Mesir yang terdahulu, bukan mufti yang sekarang. Siapa lagi Syekh Mustafa Najah. Beliau adalah mantan mufti Beirut. Inilah para ulama-ulama yang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang mereka menulis tentang buku-buku maulid Nabi, tentang kebolehan bermaulid Nabi. Kira-kira apakah mereka bersepakat berdusta atas nama Nabi? Mereka yang memperbolehkan maulid Nabi ini seperti Al-Hafiz Ibnu Dihya, Al-Hafiz As-Sakhawi, Al-Hafiz As-Suyuti, Al-Hafiz siapa lagi? Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Iraqi. Apakah mereka bersepakat berdusta atas nama Nabi untuk menghalalkan maulid Nabi? Tentu tidak. Jadi dalilnya dari Al-Quran tentang kebolehan melaksanakan maulid Nabi adalah qala Allah Ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Perbuatlah yang baik-baik, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Perbuatlah yang baik-baik, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Membaca Al-Quran baik tidak? Membaca sirah Nabi baik. Bersedekah baik. Berarti masuk di dalam ayat tersebut, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalil kedua dari hadis, al-hadis qala alaihi salatu wassalam, man sanna fil Islam barang siapa yang memulai, man sanna fil Islam, barang siapa yang memulai fil Islam, di dalam agama Islam, sunnatan hasanatan, suatu amalan yang baik, falahu ajruha, maka baginya lah pahala dari amalan yang baik tersebut. Falahu ajruha, maka baginya lah pahala dari amalan baik tersebut. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengikutinya, dan pahala orang yang mengikutinya mengerjakan perbuatan baik tersebut. Ba'dahu, setelahnya, min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai', min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai', tanpa berkurang dari pahala mereka sedikit pun. Tanpa berkurang dari pahala mereka sedikit pun. Jadi maksudnya apa? Ketika Raja Al-Muzaffar atau Muzaffaruddin Al-Kaukabri melakukan suatu amalan yang bernama Maulid Ihtifal bi Maulidin Nabi, ini kan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Dan dia juga mendapatkan pahala, Muzaffaruddin Al-Kaukabri ini, selain dia mendapatkan pahala dari amal yang dia lakukan, dia juga mendapatkan pahala dari semua orang yang mengikutinya melaksanakan perbuatan tersebut. Sampai hari ini, setiap tahun kita memperbuat ihtifal bi Maulidin Nabi, maka Muzaffaruddin Al-Kaukabri, raja di daerah Irbil, mendapatkan pahala tersebut.
Kenapa? Berdasarkan hadis ini, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Tapi bukan maknanya pahala kita berkurang, dikurangi pahala kita diberikan kepada mudzaffar, enggak. Pak, kita juga mendapatkan pahala full, dan selain daripada pahala full itu, al-mudzaffar juga mendapatkan pahala dari apa yang telah kita lakukan. Bisa dipahami? Oke. Lalu datanglah orang yang tidak paham bahasa Arab. Datanglah orang yang tidak mau menerima kebenaran, seperti Wahabiyah. Mereka mengatakan sanna di sini bukan maksudnya memulai daripada yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Sanna di sini artinya apa? Menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang lama. Sunnah ini sudah ada di masa Nabi, tapi hilang, lalu dihidupkan kembali. Itu makna sanna di sini, kata mereka. Apa kita katakan? Ainad dalil? Mana dalilnya yang mengatakan seperti itu? Mana dalilnya yang mengatakan seperti itu? Sanna itu adalah memulai sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu dia sanna. Bukan menghidupkan kembali sunnah yang telah ditinggalkan. Tidak. Bisa dipahami kan? Lalu kedua, mereka akan mengatakan, ya akhi, kata mereka. Atau itu karena mereka sudah mau kalah, bilang itu. Ya akhi, kata mereka. Apa kata mereka? Hadis ini asbabul wurudnya itu berkaitan dengan sedekah, tidak berkaitan dengan maulid Nabi. Itu kata mereka nanti. Asbabul wurud, sebab hadis ini disebutkan oleh baginda Nabi bukan karena maulid Nabi, tapi karena apa, kata mereka? Karena Rasulullah menganjurkan kepada sahabat untuk bersedekah, untuk menginfakkan hartanya, untuk mensedekahkan hartanya. Karena ketika itu ada segorombolan sahabat yang sudah sampai kepada batas daripada kefakiran. Mereka tidak memiliki apapun. Sehingga Nabi mengatakan man sanna fil Islam, maksudnya siapa-siapa saja yang memulai bersedekah untuk membantu apa? Untuk membantu sahabat-sahabat yang kefakiran ini. Apa kita katakan? Apa kita jawab? Apa kita jawab? Kita katakan di dalam usul fiqih ada sebuah ibarah disebutkan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu kita katakan. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sudah ditulis al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Tolak ukur artinya apa? Tolak ukur mempergunakan dalil dilihat dari keumuman lafaznya. Tolak ukur dalam mempergunakan dalil dilihat dari segi lafaznya, dilihat dari keumuman lafaznya, bukan dari kekhususan sebabnya, bukan dari kekhususan sebabnya. Jadi ketika kita ingin menjadikan hadis ini sebagai dalil, atau dalil ini sebagai kebolehan untuk suatu perbuatan, itu tidak dilihat daripada asbabun nuzulnya, tapi keumumannya. Kalau seandainya setiap permasalahan harus ada dalil khusus, harus ada Nabi menyebutkan hal yang demikian, baru boleh dilakukan. Lalu bagaimana dengan niat? Niat dalam salat, niat dalam wudu, niat dalam beribadah, niat dalam apalagi niat dalam puasa. Apa dalil niat di kitab-kitab itu disebutkan? Innamal a'malu binniyat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau kita berdalil dengan asbabun nuzulnya atau asbabul wurudnya, maka hadis ini berbicara tentang apa? Apakah berbicara tentang niat? Tidak, dia itu berbicara tentang seorang pemuda yang mencintai seorang wanita, dan wanita ini hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, sehingga laki-laki ini juga hijrah ke kota Madinah. Itu asbabul wurudnya. Tapi hadis ini tetap dipergunakan tentang kewajiban atau keperluan berniat ketika wudu, ketika sholat, ketika haji dan sebagainya. Bisa dipahami kan? Makanya dikatakan dalam usul fikih al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tolak ukur mempergunakan dalil itu dilihat daripada keumumannya, bukan dari kekhususan penyebabnya atau asbabul wurudnya. Tidak. Kalau dilihat dari asbabul wurudnya, oh ini asbabul wurudnya tentang sedekah, berarti dipergunakan kepada sedekah saja. Selain itu tidak boleh masuk. Terus bagaimana dengan kewajiban atau keperluan niat? Mulai dari kitab yang paling kecil sampai kitab yang paling besar, para ulama selalu menyebutkan dalil daripada kewajiban berniat dalam wudu, salat dan sebagainya. Mereka mengatakan qala an-nabiyyu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Lalu asbabul wurudnya apa? Ada seorang pemuda hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah disebabkan karena dia mencintai seorang wanita, yang wanita ini juga hijrah ke kota Madinah. Itu asbabul wurudnya. Bisa dipahami kan? Oke. Makanya dikatakan al-am yu'malu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab.